Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita presentasi manajemen teknologi informasi. Ini merupakan mata kuliah Project Capstone. Silakan dipresentasikan. Nanti yang presentasi dan aku tanya akan saya absen. Silakan. Kita mulai dari Sayyid Abdullah Hasan. Oke Pak, ini untuk share screen kayaknya nggak bisa deh Pak. Bacaannya host disable attendant screen sharing. Oh, nggak bisa. Oke, saya set dulu. Ini nih bagian. Oh, ini dia. Share screen. Nah, sudah sekarang. Nggak bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Oke. Oke, saya akan menjelaskan proyek website yang saya buat dengan kelompok saya, Rio Christian, dan juga Nova Satriani. Jadi untuk proyeknya sudah saya hosting juga. Jadi Bapak dan kawan-kawan bisa dilihat itu jadi akses aquarder.myid. Oke, jadi untuk tampilan awal, jadi saya buat ini tuh Aquarder Inventory Warehouse. Jadi sistem storage penyimpanan untuk warehouse, Pak. Jadi ini fungsinya itu untuk mempermudah bagi toko-toko retail yang memang membutuhkan storage management inventory warehouse. Nah, untuk di tampilan awal ketika kita akses aquarder.my.id, kita ditampilkan page login.php, Pak. Nah, di sini kita bisa login menggunakan email dan password. Jika belum punya, kita bisa kita klik di area create a new account. Nah, di sini kita bisa masukkan misal nama toko kita Toko Jaya. Emailnya passwordnya bisa kita register. Nah, nanti dia akan langsung menyimpan di database, Pak. Sekarang saya buka dulu database-nya. Oke, nanti setelah kita register, data akan tersimpan di table user pada database bernama aquarder_warehouse. Jadi di sini tadi akan tersimpan dengan email yang tadi jaya@gmail.com. Terus juga di sini untuk password kita gunakan hash, Pak, agar security-nya istilahnya untuk password untuk developer tidak bisa tahu gitu, Pak, istilahnya. Oke, setelah itu kita coba login menggunakan tadi akun yang baru kita buat. Nah, fungsi dari Remember Me ini, Pak,
dia itu akan membuat token login. Nah, di bagian sini token login. Jadi ketika kita uncheck list ini, Pak, remember me ini, ketika kita akses page order my ID lagi, kita disuruh login lagi. Nah, ketika kita checklist remember.me, nanti dia otomatis akan membuat token login. Jadi selama akun itu tidak di sign out atau log out, maka dia bakal berstatus sessionnya terus berstatus start terus, Pak. Oke, kita coba login. Nah, di sini untuk tampilan awal, untuk dashboard, saya membuat beberapa istilahnya. Jadi kita contoh nih, saya contohkan Pak. Untuk inventory, ketika kita klik inventory, dia akan pindah ke page inventory, Pak. Nah, jadi ini istilahnya untuk dashboard itu langkah-langkah atau ringkasan dari profile dari website itu, Pak. Nah, di sini untuk tentang sistem cara penggunaan itu sudah tertulis juga. Terdapat inventory, sales order, purchase order, supplier dan customer, sales management, dan report. Dan itu masing-masing mempunyai fungsinya sendiri. Cara kerjanya juga sudah ditambahkan juga, ada 6 tahap. Oke, langsung saya presentasikan aja untuk cara kerjanya. Pertama, kita bisa akses account setting. Account setting ini untuk mengedit atau mengupdate data profile, Pak. Misal di sini ada foto profile, kita ingin memasukkan foto profile toko kita. Nah, di sini ada keterangan accepted file tipenya itu .png, terus filenya itu harus di bawah 1 MB, Pak. Misal kita coba ini aja, Pak ya. Kita upload. Nah, terus phone number juga kita tambahin. Misal kita save. Nah, ini akan tersave dan di sini bakal statusnya itu bakal muncul, Pak, statusnya di URL. Dan itu akan tersimpan di bagian sini, Pak, di bagian user. Nah, phone number, country, photopad itu direktori penyimpanan dari foto profile ya, Pak. Terus untuk token lagi yang tadi untuk istilahnya agar seasonnya itu nggak ke-reset atau nggak ke-destroy. Oke, ketika kita keluar, dia akan otomatis mengupdate foto yang baru kita upload, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu supplier dulu. Nah, supplier itu apa? Supplier itu jadi orang atau toko yang menyediakan barang-barang yang kita butuhkan gitu, Pak. Misal di sini kita add suppliernya Aqua. Kontak name-nya misal Aqua. Terus kontak emailnya Aqua. Phone number-nya juga misalnya 1234. Misal kita mengganti. Oke, untuk foto profile misal kita menggunakan dia otomatis akan buat data supplier, Pak. Nah, dia akan tersimpan di bagian table supplier, Pak. Nah, di sini udah ada beberapa sudah juga. Nah, di sini dia akan masuk Aqua, kontak name Aqua, kontak email Aqua, dan nomor HP-nya, serta foto profile pad-nya. Nah, ketika kita akses supplier detailnya, nah di sini ada fitur untuk update detail, Pak. Ketika kita ingin mengubah nomor handphone atau nama, misalnya kita ubah Aqua 1, jadi kita update, dia akan otomatis mengganti, Pak, di sini Aqua 1, dan di sini juga untuk di table database juga update. Nah, Aqua 1. Oke, lanjut. Ini juga ada fitur untuk delete supplier.
setelah kita buat atau masukkan supplier, kita bisa langsung masukkan ke sales management. Nah, sales management ini fungsinya untuk apa? Sales management ini fungsinya untuk menambah sales atau orang yang istilahnya di bagian kasir, Pak, atau di bagian penjualan. Misal kita buat name sales Kevin, emailnya Kevin, foto profil misalnya. Nah, di sales management detailnya juga ada, Pak. Kita tinggal klik di bagian nama, pokoknya di bagian kolom atau baris dari sales yang kita pengen akses. Nah, di sini akan ada settingan mengubah full name, email address, phone number, foto profil juga. Di sini ada perhitungan performa kerja, Pak. Nah, di sini ada grafiknya, gitu dihitung dari total order dan total penjualan. Oke, setelah kita masukkan atau input data dari sales, kita bisa lanjut ke inventory. Nah, inventory itu fungsinya untuk apa? Inventory itu fungsinya untuk menyimpan data barang yang kita jual. Misal kita mau input Aqua. Kita coba ambil dari Google aja. Oke, kita coba input datanya untuk produk name. Image kita upload tadi yang kita download. Untuk deskripsi kita coba samakan saja. Nah, untuk supplier kita sesuaikan karena tadi kita udah bikin supplier nama Aqua. Nah, dia bakal muncul otomatis. Jadi di sini ada pilihan Aqua 1. Oke, untuk purchase price itu harga yang kita beli dari supplier. Semisal di sini kita beli dari supplier 25.000. Nah, sale price itu harga yang ingin kita berikan ke customer atau yang kita jual. Misal kita jualnya per dusnya itu 30.000. Misal kita add, dia bakal otomatis nambah dengan unit available itu 0 dan unit sold-nya 0. Dan itu akan tersimpan di table item. Nah, di bagian bawah Aqua 1,5 mili dia auto masuk. Oke, lanjut. Di bagian inventory detail kita bisa ngubah juga misal dari nama produk, dari harga, dari stok juga, dari image-nya juga. Nah, di sini untuk recent sales itu table di mana history dari penjualan si produk ini, Pak. Jadi nanti dia akan terbaca atau ke input di bagian table dari recent sales. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menginput item atau barang yang kita ingin jual di inventory, selanjutnya kita purchase order. Nah, jadi kita purchase order ini berfungsi untuk memesan barang sesuai. Jadi ketika kita buat grab order, kita pilih supplier, misal tadi Aqua 1, misal untuk tanggalnya hari ini, terus untuk message ya misal untuk produk ordernya dia otomatis mengikuti dari supplier. Misal supplier Aqua 1 tadi untuk inventory cuma ada satu ya Aqua, bisa kita pilih. Habis itu quantity itu jumlah berapa barang yang ingin kita pesan ke supplier. Misal kita pesan jumlahnya 300.
Create. Nah, untuk cost dia akan langsung menghitung dari total di inventory tadi. Purchase cost 25.000, tinggal dikalikan 300, maka kita dapat hasil totalnya 9 juta. Nah, di sini ada status. Nah, status draft ini artinya status dari pre-order atau PO-nya kita itu belum kekirim ke supplier. Nah, ketika kita rubah ke send, dia akan terkirim. Cuma untuk masalah integrasi API itu belum diterapkan di proyek ini, Pak. Oke, langsung kita skip aja, kita langsung ke receive. Nah, receive itu berfungsi ketika barang itu sudah ada di warehouse atau istilahnya udah di gudang lah. Kita update. Nah, receive, maka di inventory akan bertambah, Pak. Jumlah, misal di sini quantity 300 karena kita pesan dari supplier 300, maka di inventory bakal muncul di sini unit available-nya jadi 300. Nah, ini untuk high, low itu indikator dari inventory-nya, Pak. Ketika unitnya udah mau habis, dia bakal muncul indikator low. Jadi kita perlu PO lagi, Pak. Nah, setelah itu kita bisa, misal kita mau mempraktikkan proses penjualan. Nah, kita bisa inputkan nama customer. Misal customernya namanya Rio. Terus produk, karena di inventory cuma ada satu, jadi akan tampilnya cuma satu. Nah, untuk jumlah, misal kita jumlahnya 3. Sales person tadi yang kita buat di sales management atau data kasirnya, orang yang bersangkutan, Kevin, kita create. Oke. Nah, dia akan otomatis ngebuat order date. Di sini juga ada order itemnya apa yang dipesan, subtotalnya. Karena quantity 3, maka 30.000 dikali 3 90.000. Maka di inventory-nya akan terupdate unit sold-nya 3, unit available-nya jadi berkurang 3. Nah, selanjutnya di bagian report dia akan terekam untuk pembelian bulan ini 7.500.000, terus penjualan bulan ini ada 90.000 tadi yang kita jual. Untuk datanya juga ada untuk top 5 supplier, terus grafik penjualan selama 12 bulan, grafik pembelian selama 12 bulan, terus juga ada top 5 sales performance. Jadi ini kita bisa mantau kinerja dari salesnya. Terus juga di sales management itu juga akan terupdate untuk total order jadi 1 dan total penjualan itu jumlah yang dijual, barang yang dijual ke customer itu 90.000. Oke, saya akan memperlihatkan salah satu akun yang sudah memiliki data dummy rentan tahun dari 2024 hingga 2025. Kita coba ya. Nah, ini toko memiliki data dummy yang terekam dari tahun 2024 hingga 2025. Untuk inventory ada berbagai, ada berapa ya? Ada 6 inventory. Untuk unit available dari unit sold juga sudah. Jadi kita ini juga ordernya sudah banyak. Istilahnya ini untuk data dummy akan melihat dari reportnya. Jadi untuk akun ini dia sudah mulai dari, misal ini karena data dummy ya, data rekayasa. Ini mulai dari 2024 bulan 7 hingga sekarang 2025 bulan 5. Nah, ini dari data penjualannya kita bisa tahu ini ada, misal di bulan ini dia beli 200, data penjualan 250.000 dan sebagainya. Terus juga pembelian juga bisa dipantau di sini. Terus untuk top supplier di sini juga akan terpantau apa aja nih yang laku. Misal di sini karena paling laku itu Aqua dengan total pembelian itu 13 juta.
Terus untuk top sales, nah sales ini buat mantau kinerja dari sales Pak. Jadi misal dari sini Agus Salim itu udah ada 4 total order, untuk penjualannya juga 1.077.000. Jadi kita bisa tahu nih kinerja dari sales itu sendiri Pak. Oke, untuk supplier tadi udah ada juga di sini. Jadi itu ini sebagai data dummy untuk memperlihatkan kerja dari reportnya itu kayak. Oke, sekian saja dari saya penjelasan project website yang saya buat dengan kawan-kawan saya. Terima kasih. Apakah ada yang dipertanyakan Pak? Halo Pak? Ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Nanti Pak. laporannya seperti yang di chat ya. Semua baca kan ya? Soalnya saya lihat di folder ini, mana nih folder? Nah, ini masih terpisah-pisah file-filenya ini. Tuh, ya nanti dijadiin kayak satu laporan KP gitulah ya, satu laporan gitu ya. Semua juga ini ada berapa nih? Ada 5 kelompok gitu. Oke Pak, baik. Terima kasih. Baik ya. Ya, terima kasih saya dan teman-teman cukup bagus. Untuk berikutnya kelompoknya siapa nih yang kedua? Kelompok Tegar, Tegar ada, Tegar dan kawan-kawan. Pak, maaf Pak, kelompok saya bisa duluan nggak Pak? Gimana nggak dengar? Ini apa kelompok saya Pak mau presentasi Pak? Oh, silakan ya. Kelompoknya siapa? Gibran. Kelompok Ngawi Pak. Oh, Ngawi. Oke, kelompok Ngawi. Ngawi apa ngapak ini ya? Ngawi ya. Oke, silakan dipersiapkan.